Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hartono. Di sini saya izin mempresentasikan tugas terkait sistem cerdas, di mana di sini saya mengambil tema sistem cerdas face recognize menggunakan deep learning, DLIP, implementasi pada sistem monitoring pegawai. Di sini saya sendiri, Rahmat Hartono, dengan NIM 221220077, dosen pengampu mata kuliah Bapak Irfan Pratama Eskom MCE MCF. Kemudian saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Mercubuana, Jogja. Nah, apa sih fungsi dari face recognition itu? Yang pertama yaitu melakukan presensi otomatis dengan mendeteksi dan mengenali wajah setiap pegawai yang telah hadir, yang telah terdaftar di sistem. Kedua, memantau aktivitas pegawai secara real time melalui kamera yang terintegrasi. Di sini saya mengambil sampel CCTV ya. Kemudian di sini saya memberikan batasan di mana ada notifikasi atau laporan apabila pegawai meninggalkan area kerja selama lebih dari 30 menit, nanti sistemnya akan merecord bahwa dia itu terhitung nilai kedisiplinannya nol. Kemudian menilai tingkat kedisiplinan, nah ini untuk yang ada keterkaitan dari yang kalau dia meninggalkan dari lebih dari 30 menit. Kemudian yang kelima menghasilkan laporan harian atau bulanan untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja, kedisiplinan kepegawaian, pengelolaan data kehadiran yang lebih efisien. Nah, eh, untuk lingkup bidang kecerdasan buatan dari sini adalah, saya cek dulu, oke, sudah benar. Sistem ini menggunakan computer vision, cabang kecerdasan buatan yang memproses dan menganalisis data visual untuk mengenali wajah pegawai secara otomatis. Teknologi utamanya itu deep learning. Kalau di Python itu library-nya namanya DLIP yang memungkinkan sistem mengenali pola dengan akurasi tinggi. Kemudian teknologi pendukungnya meliputi DLIP, pustaka untuk deteksi dan pengenalan wajah. Kemudian ada HOG, Histogram Oriented Gradients. Metode ini untuk validasi wajah berdasarkan pola tepi dalam gambar. Nanti akan saya jelaskan. Di sini ada kita menggunakan library NumPy ya dengan versi 213. Kemudian di sini ada ResNet, model deep learning yang menghasilkan representasi unik setiap wajah dalam bentuk vektor. Jadi semua ini ada keterkaitannya. Oke, lanjut saja dulu. Fitur utamanya face detection, mendeteksi wajah secara real time, kemudian face recognize, memastikan identitas dengan mencocokkan wajah ke database, kemudian behavior monitoring, memantau aktivitas pegawai, dan mendeteksi ketidakhadiran dari pegawai tersebut. Nah, mekanisme kerjanya seperti ini. Ada CCTV. Untuk video ini kita ambil sampel CCTV ya, atau rekaman gitu, rekaman yang sudah ada. Kemudian ini kita proses, di mana prosesnya bernama face detection. Kemudian dideteksi apakah wajah tersebut ada, ada wajah yang didaftarkan, yang sudah didaftarkan dari wajah yang terdetek tadi, kemudian di face recognize ini di mana wajahnya ini di capture atau disimpan di dalam database, kemudian monitoring aktivitas dan penyimpanan data. Nah, ini penjelasan yang tadi, pengambilan gambar, merekam wajah secara real time, mendeteksi wajah, sistem mendeteksi lokasi wajah dalam gambar menggunakan metode HOG, histogram oriented graph, histogram of oriented gradients, kemudian model atau model deep learning ya, ekstraksi dan encoding fitur, fitur unik wajah diekstrak,
dan diubah menjadi vektor numerik menggunakan delete. Jadi saya tuh sudah mengumpulkan beberapa dataset di mana dataset itu adalah foto dari beberapa teman-teman yang berkenan untuk diteliti. Jadikan studi kasus di face recognize yang saya ambil ini. Lebih tepatnya menggunakan deep learning ya. Kemudian pencocokan identitas vektor wajah diperbandingkan dengan database untuk memastikan identitas pegawai. Nah, karena di sini saya masih menggunakan skema statis, yang artinya database-nya itu masih di dalam sistem, jadi tidak disimpan di database, tapi disimpan di file sistemnya, gitu. Kemudian hasil dari pencocokan tersebut baru disimpan ke database. Nah, kemudian monitoring aktivitas sistem memantau keberadaan. Nah, ini dari skema kerja utamanya. Jadi, selama 8 jam, kalau misal pegawai tersebut di luar jam istirahat meninggalkan pekerjaan, tidak terdeteksi kamera ya selama 30 menit, nah itu nilai kedisiplinnya akan dinilai 0. Kemudian penyimpanan data, semua data karantina virus akan disimpan di dalam database untuk laporan dan evaluasi. Nah, ini memungkinkan sekali di mana eh, akan tidak ada kecurangan atau lebih kepada transparansi data ke setiap pegawai. Gitu. Jadi semuanya akan dinilai berdasarkan record dari video tersebut. Nah, pendapat penulis, kelebihan, nah sebelum sebelum saya menjelaskan pendapat dari saya, kelebihannya seperti apa, sini saya akan mendemokan untuk kinerja dari sistem yang saya buat. Jadi di sini saya akan mendemokan, sebentar, saya sudah menyiapkan, ada di sini. Nah, jadi saya hidupkan dulu SAM-nya untuk menyimpan data yang terekam itu ke database. Di sini saya menggunakan MySQL. Hidupkan. Oke, sudah hidup. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sistem yang saya buat, yaitu Face Recognize, di mana sistem ini adalah sistem yang dirancang menggunakan script Python. Saya di sini menggunakan import CV2 ya. Jadi emang saya ngambil dari library-nya OpenCV, CV2. Kemudian di sini ada NumPy. Nah, tadi kan saya bilang bahwa NumPy-nya itu di versi NumPy-nya di versi 2 titik berapa ya? 1.18.5, sorry. Nah, kemudian di sini ada library face recognize, kemudian ada import OS, MySQL connector, Python. Nah, jadi ya import face recognize ini sama dengan delete. Jadi delete-nya itu sudah ada di sini, teman-teman. Sudah ada di delete. Delete si Vijan. Sudah. Delete dari ya. Lanjut saja. Kemudian ada import datetime, MySQL connector. Saya biar bisa nyambung ke MySQL. Nah, ini penjelasan dari data yang akan saya pakai, di mana path-nya atau lib dari wajahnya itu saya simpan di lib attendance. Lib attendance. Di sini ada foto dari beberapa teman-teman saya. Nah, karena di sini adalah dia mengcapture bagian wajah, jadi yang akan diambil adalah wajahnya saja. Oke, saya di sini mendaftarkan wajah saya ya, karena yang akan saya tes nanti adalah wajah saya. Langsung saja, saya beralih ke
Nah, di sini saya akan menjalankan program yang sudah saya buat. Nah, di sini dia sudah mengencode eh, data yang sudah saya daftarkan. Harusnya di sini dia akan mendetek bahwa ada wajah saya yang muncul di dalam. Nah, ini tidak bisa karena on read anonymous namespace source code. Oke, oke. Oke, saya cari yang lain saja. Oh ya, karena di sini saya baru ingat bahwa karena di sini saya baru ingat bahwa dia tidak bisa berjalan di dua kamera ya. Nah, di sini saya menggunakan kamera daripada Zoom. Saya harus menonaktifkan kameranya dulu. Nah, baru dia bisa jalan. Nah, dia sudah mendeteksi bahwa ada, oke, ini. Nah, ini adalah wajah saya yang sudah terdaftar. Jadi mungkin itu. Nah, ini kita baca dari sini ini error ya karena eh saya ngasih, saya kemarin sempat migrasi, jadi belum saya benerin. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada intinya dia nanti akan masuk ke database yang sudah saya buat di MySQL. Nah, akan seperti itu, dia akan mendeteksi saya. Semoga ini terikot di Zoom, jadi saya bisa upload sebagai bukti kalau program saya jalan. Jadi itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke pendapat saya. Jadi, pendapat saya terkait sistem yang saya buat, terkait sistem yang saya buat, itu adalah akurasi tinggi. Kelebihannya pertama akurasi tinggi, efisiensi kerja, monitoring secara real time, kemudian otomasi laporan. Nah, kekurangannya, tantangannya lebih kepada privasi data. Jadi saya harus, ya kan nggak semua orang bisa approve ya, gitu kan. Kemudian saya juga harus izin, mereka juga akan make sure apakah data mereka terlindungi dengan baik atau tidak gitu. Jadi untuk pengujian awal ini saya lakukan ke beberapa teman dekat saya saja. Kemudian kebutuhan perangkat keras, di mana ya semakin tinggi kameranya, semakin tinggi juga untuk mendeteksi kejelasan daripada mendeteksi wajah objek tersebut. Kemudian kesalahan identifikasi, ya meski ini akurat, kadang namanya juga sistem masih ada bugnya, yaitu pasti ada ya, terutama saat dia ngeloop mencari.
semakin lama dia tidak ketemu, nah itu akan memunculkan bug di mana dia akan bingung. Jadi dipastikan yang masuk ke dalam kamera adalah orang yang sudah terdaftar. Kemudian keberlanjutan sistem, memastikan sistem bisa berjalan secara optimal, memerlukan pemeliharaan rutin, pembaruan teknologi, pelatihan ulang model untuk menyesuaikan segala perubahan kondisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, my screen dihapus. Ya, stop ya.